Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya berdiri di Olympic Park, Sydney, Australia. Kita ingin membicarakan salah satu tema di dalam Al-Qur'an, yaitu hakikat harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa harta disebut sebagai zinah. Al-malu wal banuna zinah, perhiasan. Di lain ayat Allah mengatakannya harta adalah sebagai fitnah. Di lain ayat Allah mengatakan harta adalah sebagai ujian. Dari sekian banyak ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita hakikatnya harta dalam Islam itu apa. Harta itu apa sebenarnya untuk umat Islam. Nabi pernah mengatakan khairul mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Sebaik-baiknya kesenangan di dalam dunia ini adalah istri yang salehah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca surat At-Takasur yang artinya adalah menumpuk-numpuk harta, ayatnya jelas, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Telah banyak melalaikan manusia menumpuk-numpuk harta. Telah banyak menipu manusia menumpuk-numpuk harta sampai mereka masuk ke dalam liang kuburan. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan ayat ini meriwayatkan sekian banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menukilkan satu hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Mali yaqulu ibnu Adam mali mali mali." Anak Adam itu berkata, "Mana hartaku? Ini hartaku, ini hartaku." Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, yang disebut dengan harta anak Adam itu cuma ada 3. Yang dia makan habis, yang dia pakai rusak, yang dia sedekahkan lalu akan pahalanya sampai nanti di hari kiamat. Sehingga ketika kita salah menerjemahkan, memahami makna harta di dalam agama kita Islam, misalnya orang itu akan merugi, orang itu akan menyesal, menderita, ujungnya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengarkan ceritanya si Qarun. Kita mendengarkan ceritanya Sa'labah, orang-orang yang oleh Allah berikan harta banyak, tetapi karena tidak paham, akhirnya mereka menderita dan sengsara. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala, ketika kita mendengarkan, memahami yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa harta cuma ada 3, mau kita makan buat makan enak, mau buat pakai baju bagus, atau mau disedekahkan. Hanya itu saja. Lebih dari itu bukan harta kita. Di lain hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ketika nanti semuanya kita meninggal dunia, yang akan ikut kita ke dalam alam kubur hanya cuma 1. 3 yang ikut, 2 kembali, yang 1 akan ikut bersama kita. Yang 2 kembali adalah keluarga dan harta kita, yang akan ikut bersama kita adalah amal kita. Suatu hari sahabat Umar bin Khattab, beliau juga pernah ketemu dengan seorang sahabat yang memegang 1 dinar. Lalu ditanya oleh Nabi, "Ma dinaru hada?" Punya siapakah dinar ini? Dia mengatakan punya saya. Lalu sahabat Umar mengatakan, itu bukan dinar kamu. Sampai kamu memanfaatkan, menggunakannya untuk kehidupan dirimu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami makna harta di dalam Islam dengan sebenar-benarnya, hakikatnya harta tidak ada apa-apanya. Harta hanya sebagai wasilah, harta hanya sebagai penopang, harta hanya sebagai penunjang untuk kita beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menyatakan, "Masali wa masali dunya kama salir raqib roha tahta syajaratin summa tarakaha." Perumpamaan aku dan perumpamaan dunia adalah seperti orang yang melakukan perjalanan jauh. Dia istirahat di bawah pohon sebentar, kemudian dia meninggalkannya. Antara kita dengan harta adalah ibarat sesuatu yang hanya sebentar, tidak akan pernah lama. Nikmat itu hanya sebentar, enak itu hanya sedikit, tidak pernah lama. Mari kita ambil contoh, orang makan enak itu hanya sebentar. Ketika kebanyakan dia akan mengatakan tidak enak. Bahagia itu juga cuma sebentar. Ketika dia lalu bermasalah, dia akan mengatakan tidak enak. Pemirsa, mari kita juga merenungi, kalau kita sudah dikasih harta oleh Allah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keberkahan, keselamatan akan selalu berada di tangan kita semuanya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.